apabila memenuhi kriteria tersebut. Seperti ini. Pertama, kesebangunan itu bentuknya bangunnya sama. Jadi misalnya kalau yang segitiga dan ini juga segitiga, bentuknya sama-sama segitiga tapi tidak dengan ukurannya. Lalu ukuran bangunnya boleh berbeda. Jadi misalnya kalau ini 1, ini 3, itu bisa dikatakan kesebangunan jika bangunannya sama berbeda. Lalu sudut-sudutnya bersesuaian sama besar. Ini contohnya 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Jadi ini dibandingkan ini sama sudutnya. Lalu perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama besar. Sebanding. Jadi gini. Misal untuk sisi sini itu 15, ini 5. Jadi perbandingannya 1:3. Itu bisa disederhanakan. Jadi kesimpulan sederhananya adalah kesebangunan itu membahas tentang kesamaan, bukan suatu ukuran dari bangun tersebut. Terima kasih penjelasan mengenai kesebangunan. Nah, yang kedua yaitu sisi dan sudut yang bersesuaian. Agar dapat menentukan kesebangunan, kita harus memahami bagian yang bersesuaian. Yang pertama yaitu sisi bersesuaian. Sisi yang letaknya sama pada dua bangun, contoh pada segitiga. Yang pertama yaitu AB bersesuaian dengan DE. Yang kedua yaitu BC bersesuaian dengan DF. Yang ketiga AC bersesuaian dengan DF. Yang kedua yaitu sudut bersesuaian. Sudut yang posisinya sama pada dua bangun. Contoh, sudut A sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut E. Dan sudut C sama dengan sudut F. Yang C, syarat-syarat kesebangunan adalah terdapat 3 syarat utama agar dua bangun khususnya segitiga dikatakan sebangun. Pertama, sudut-sudut atau AA. Syaratnya ketiga sudut pada segitiga pertama sama besar dengan ketiga sudut pada segitiga kedua. Catatan pentingnya adalah sebenarnya cukup 2 sudut saja yang sama karena sudut ketiga akan otomatis sama. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Contoh, jika sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F, maka sudut ABC sebangun dengan segitiga DF. Yang kedua, sisi sudut sisi SS. Syaratnya perbandingan dua sisi yang bersesuaian sama, sudut apit. Sudut di antara dua sisi tersebut sama besar. Untuk perbandingan, sudut yang berbandingan harus sudut apit, bukan sudut sembarangan. Maka dua segitiga sebangun. Yang ketiga, sisi atau SS. Syarat perbandingan kedua sisi yang bersesuaian sama. Dituliskan, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga CEF. Contoh soal ganda-basan. Contoh pertama, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. AB sama dengan 6 cm, DE sama dengan 11 cm, dan BC sama dengan 8 cm. Tentukan panjang EF. Penyelesaian 6/9 sama dengan 8/EF, 2/3 sama dengan 8/EF, 1/3 sama dengan 4/EF. EF sama dengan 4 dikali 3, EF sama dengan 12. Contoh soal yang kedua yaitu dua segitiga memiliki yang pertama yaitu sudut A sama dengan sudut D. Jika sudut A-nya sama dengan 45 derajat, maka sudut B-nya juga ikut sama yaitu 45 derajat. Yang kedua, sudut B sama dengan sudut E. Jika sudut B 40 derajat, maka sudut E sama yaitu 40 derajat juga. Apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Jawabannya iya, karena memenuhi syarat yaitu A. Dalam kurung dua sudut sama sudah cukup.
Namanya adalah syarat kesebangunan sudut-sudut bersesuaian sama besar AAA, dua sisi sebanding dan sudut apit sama SUS, tiga sisi sebanding SSS.